Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin al-kiram, kita insyaallah beberapa hari ini akan memasuki salah satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ketika memasuki bulan Rajab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Nabi berharap untuk sampai ke dalam bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan rahmatnya, ampunannya, dan sebagai ajang pembebasan daripada api neraka. Bahkan Nabi SAW bersabda, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 pertama bulan Ramadan Allah banyak menurunkan rahmatnya. 10 pertengahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan ampunannya. Dan 10 terakhir itu akan menjadi ajang pembebasan daripada api neraka. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala orang yang melakukannya. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW bersabda, inna man tagarraba bi faridatin inna man tagarraba bi faridatin adalat lahu sab'ina faridah adha fi ghairihi. Karena siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Man tagarraba bi nafilatin, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan sunnah, maka adalat lau faridah ada fi ghairi, maka sebanding dengan pahala yang wajib. Bagaimana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin, bahkan setan-setan diikat. Dari riwayat dalam kitab Nasaid Diniyah, dari riwayat bahkan dilemparkan ke lautan. Nah, ini semuanya adalah untuk memudahkan umatnya Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan ibadah dengan benar, dengan mudah. Karena itu persiapan di bulan Ramadan harus kita persiapkan, baik daripada amal-amal ibadahnya, baik daripada hukum-hukum syariatnya, bagaimana kita berpuasa dengan benar, itu yang akan menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan teristimewa, dan ibadah kita akan menjadi ibadah bukan hanya sah dalam urusan fikihnya, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan daripada bulan Ramadan yang akan datang ini, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sehat walafiat, Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di bulan Ramadan ini memang ada amalan-amalan yang dilakukan awal daripada satu Ramadan. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan beberapa amalan ya ketika masuk malam satu Ramadan. Di antaranya kita diperintahkan untuk tahniah, walaupun belum masuk satu Ramadan, ketika sudah mendekati bulan Ramadan, kita disyariatkan untuk tahniah, untuk saling mengucapkan selamat dengan ada di dalamnya ada isi doa. Ya, karena itu dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW kana yubashiru ashabahu bigudumi Ramadan. Nabi itu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan, dengan mengucapkan ya syahr mubarak lana wa lakum atau alaina wa alaikum, ja'alallahu ta'ala hadza syahr mubarakan alaina wa alaikum. Itu diantara tahniah yang diucapkan ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, semoga Allah menjadikan bulan Ramadan ini keberkahan untuk kita dan keberkahan untuk kamu. Itu dianjurkan. Karena itu kita ketika bertemu dengan sesama muslim yang mengucapkan itu semuanya.
Biasanya WhatsApp apa kita kirimkan ke saudara kita, ke teman-teman kita, ya di grup. Itu tujuannya apa? Untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika memasuki malam satu Ramadan, ya bukan hanya memasuki malam satu Ramadan, ketika memasuki awal setiap bulan, malam satu setiap bulan, dari bulan apapun, lebih-lebih di bulan Ramadan, kita ada doa yang diucapkan, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu kana idza ra'al hilal yaqulu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalam wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada riwayat daripada disebutkan dalam kitab Nuzzatul Majalis, anna amiral mu'minin, sungguhnya amiral mu'minin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, rawa anin Nabi SAW, dia telah meriwayatkan daripada Nabi SAW, annahu qala, sungguhnya Nabi SAW bersabda, idza ra'aital hilal, jika kamu melihat hilal, awi syahr, atau awal daripada bulan, fagul, maka katakan Allahu Akbar, diulangi 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Ini diucapkan. Barang siapa yang mengucapkan, kata Nabi SAW, yubahillahu bikal malaikah wa yaqul ya malaikati ishhadu anni qad a'taqtu hadal abad minan nar. Maka Nabi mengatakan bahwa ketika seorang mengucapkan doa ini, maka Allah akan membanggakan kamu di hadapan para malaikatnya, dan Allah akan mengatakan kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah memerdekakan hamba ini daripada api neraka. Nah, karena itu ini dianjurkan untuk apa? Diucapkan ketika malam 1 Ramadan atau malam setiap bulannya. Malam awal daripada setiap bulannya. Kemudian Imam Subuki juga menyebutkan, ya disunahkan untuk membaca surat Tabarak. Disunahkan untuk membaca surat Tabarak, ya karena ada perintah, ya li amrin warada fi dzalik, karena ada perintah dari riwayat, katanya Imam Subuki, wali annaha, juga alasannya kenapa? Karena ayat ini, ayat surat Tabarak ini ada dikatakan surah munjiyah, surat yang menyelamatkan. Kalau Imam Subuki mengatakan wal hikmahnya apa fi qiraatiha, di dalam membacanya, anha salasuna ayat. Jumlah dari surat Tabarak ini 30 ayat. Tapi ada di ayam syahr, jumlahnya sesuai dengan jumlah daripada hari-hari di 1 bulan. Fala'allahu, harapannya yunjillahul abad, dengan membaca surat Tabarak yang jumlah ayatnya sesuai dengan satu jumlah daripada hari-hari dalam 1 bulan, harapannya seorang hamba ketika membacanya, ketika pertama kali melihat hilal Ramadan atau yang lainnya, maka Allah akan menjaganya semua sehari-hari dalam 1 bulan dengan keberkahan daripada setiap ayat yang dia baca daripada surat Tabarak. Ini yang dianjurkan untuk dilakukan di malam 1 Ramadan. Kemudian ada lagi amalan yang dilakukan di awal malam 1 Ramadan, yaitu dianjurkan ketika memasuki awal daripada malam 1 Ramadan untuk melakukan salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat, salat sunnah nafil mutlak. Salat nafil mutlak itu salat yang tidak ada sabab dan tidak ada waktunya. Jadi ketika setelah maghrib atau setelah isya, pokok di malam itu kita melakukan salat 4 rakaat nafil mutlak. Boleh salatnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau langsung 4 rakaat 1 kali salam. Nah, di setiap rakaatnya dia membaca 1/4 daripada surat Al-Fatah. 1/4 daripada surat Al-Fatah. Bahkan ada riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab tafsir tafsirnya Imam Khatib Asy-Syarbini fil Kitabil Munir, dalam kitab Munir, dikatakan rawahul bi isnad, dengan sanad ila Nabi SAW,
kepada Nabi SAW. Apa hadisnya? Anna man shalla, sesungguhnya siapa orang yang melakukan salat fi awwali lailatin min Ramadan, di malam 1 Ramadan, 4 rakaat, itu melaksanakan salat 4 rakaat. Qara'a fiha, yang mana membaca di dalam itu rakaat-rakaatnya surat Al-Fatah, membaca surat Fatah, yaitu surat Fatah yang diawali inna fatahna laka fathan mubina, membaca setiap rakaatnya nanti seperempat. Ya, dikatakan di antara fadilahnya marra'amuhu kulluhu fi ghina, maka akan berlalu dalam 1 tahunnya ke depannya di dalam ghina, kemampuan. Allah akan memberikan kemampuan dalam urusan rezekinya. Wa fi riwayat, dari riwayat yang lain, marra'amu fi khair, berlalu dalam 1 tahunnya dalam kebaikan. Bahkan dalam kitab tafsir Qurtubi dikatakan man qara'a surat Al-Fatah fi awwali lailatin min Ramadan fi salati tatawwu hafidhahullahu dalikal am. Barang siapa yang membaca surat Fatah di awal malam 1 Ramadan di dalam salat tatawwu, maka Allah akan menjaganya di tahun itu. Ya, penjagaannya Allah tentunya lebih kuat, lebih hebat daripada penjagaan manusia. Nah, itu kalau 4 rakaat berarti setiap rakaatnya 1 mugra. Ya, 1 mugra itu yang di samping Al-Quran ada ain. Itu kalau tidak salah itu mugra yang pertama ayat 1 sampai ayat 10. Mugra yang kedua yaitu ayat 11 sampai ayat 17. Kemudian mugra yang ketiga yaitu ayat 18 sampai 26. Mugra yang keempat yaitu rakaat yang keempat ayat 27 sampai 29. Nah, ini yang dibaca, yang diamalkan ketika memasuki malam 1 Ramadan. Karena itu ya awal Ramadan ya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kita niati dengan niat-niat yang tulus. Ya banyak ulama yang sudah memberikan niat-niat yang bagus, itu kita baca ya dengan harapan kita benar-benar ya ketika memasuki bulan Ramadan niat kita sudah mantap. Di situ Allah akan mempermudah bagi kita karena kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melakukan taat, kita tidak bisa menghindar daripada maksiat kecuali itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula ala fi'li ta'ah wa la quwwa ala tarkil ma'siyah illa bihaulillah wa quwwati, kecuali karena kemampuan dan daya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang teristimewa bagi kita dan bukan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih taat, dalam keadaan lebih sempurna, sehingga kita setelah keluar Ramadan kita mendapatkan pahala yang begitu banyak, yang mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahun kedepannya kita menjadi menjadi hamba yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang masuk kepada kita, yaitu yang pertama diantaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya puasa niat sebulan menurut madhabuna, menurut madhab Imam Syafi'i? Jadi gini, untuk masalah niat dalam madhab Imam Syafi'i kita diwajibkan niat untuk setiap malamnya. Setiap malam kita wajib niat. Kenapa? Karena setiap harinya dalam madhab Imam Syafi'i dianggap ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Sebagaimana salat fardu, ya salat setiap harinya ada 5 waktu. Ada salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka setiap salat kita wajib niat. Begitu juga puasa. Setiap harinya ibadah sendiri-sendiri. Karena itu wajib kita niat setiap malamnya. Dan wajib di dalam niat puasa Ramadan, dalam puasa yang wajib, kita wajib menginapkan niat. Karena Nabi mengatakan dalam sabdanya, man lam yubayyiti siyam fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menginapkan daripada niat puasanya, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Karena itu wajib kita menginapkan niat setiap malamnya. Adapun dalam mazhab Imam Malik, itu puasa 1 bulan dianggap satu kewajiban, satu paket. Karena dalam mazhab Imam Malik, di mana ada kewajiban puasa yang berturut-turut seperti kafarah,
ya kafarah ketika berhubungan siang hari bulan Ramadan itu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Atau yang kewajiban yang lainnya di situ ada kewajiban yang berturut-turut, maka seperti juga puasa Ramadan, maka dalam madzhab Imam Malik cukup niat di awalnya saja. Yaitu cukup niat di awalnya saja. Itu niatnya nawaitu shauma Ramadan kullih, aku niat puasa Ramadan seluruhnya. Nah, itu cukup dalam madzhab Imam Malik. Tapi kalau dalam madzhab kita, madzhab Imam Syafi'i enggak cukup. Nah, kita yang bermadzhab Imam Syafi'i dianjurkan lebih baik ya kita ketika malam 1 Ramadan ya kita niat pertama kali seperti madzhab Imam Malik. Yaitu apa? Nawaitu shauma Ramadan kullih, aku niat puasa Ramadan seluruhnya. Setelah itu baru niat seperti madzhab Imam Syafi'i. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan ya lillahi taala. Kemudian untuk setiap malamnya tetap niat. Lah untuk apa kita niat seperti madzhab Imam Malik? Ya, kita niat seperti madzhab Imam Malik itu tujuannya ya kalau seandainya ada di antara hari-hari bulan Ramadan ada yang kita mungkin lupa ya enggak niat. Kita lupa enggak niat, maka puasa kita dianggap sah dalam madzhab Imam Malik. Ya, puasa kita dianggap sah dalam madzhab Imam Malik. Apa boleh taklid Imam Malik saat itu? Kita boleh. Kita boleh taklid mengikuti madzhab Imam Malik dan puasa kita dianggap sah dalam madzhab Imam Malik. Tapi tetap dalam madzhab Imam Syafi'i puasa kita wajib diqodoi. Karena kita nggak niat berarti apa? Puasa kita tetap wajib diqodoi. Lah untungnya apa kalau kita sudah niat madzhab Imam Malik tapi dalam madzhab Imam Syafi'i tetap wajib diqodoi. Keuntungan yang kita dapat sebetulnya ketika kita puasa, ketika kita nggak niat madzhab Imam Malik, kemudian kita lupa nggak niat, maka kita ketika lupa nggak niat di siang hari di malam harinya, maka siang harinya mulai subuh kita seperti orang puasa. Wajib seperti orang puasa. Kenapa? Wajib imsak. Wajib menahan diri sebagaimana orang puasa. Tapi kita nggak dianggap puasa. Kan rugi. Kalau dalam Imam Malik kita tetap dianggap puasa ini. Apakah puasa qadha dengan puasa di bulan Ramadan sama? Enggak sama. Ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Itu ibadah kewajiban dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Belum ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itu keuntungan yang kita dapat, ya kalaupun kita mau taklid Imam Malik, kemudian kita tidak mengqadai, ya sah dalam madzhab Imam Malik. Tapi dalam madzhab Imam Syafi'i masih belum dikatakan sah. Karena itu ihtiyatnya tetap kita mengqadai puasa kita, tapi imsaknya kita tidak makan, tidak minum itu dalam madzhab Imam Malik dianggap kita puasa. Walaupun dalam madzhab Imam Syafi'i kita dianggap orang yang tidak puasa. Karena itu tetap ya sesuai pertanyaan tadi, ya bagaimana niat puasa sebulan dalam madzhab kita ya enggak sah. Ya, karena apa? Karena kewajiban madzhab Imam Syafi'i wajib kita niat setiap malamnya karena itu ibadah ya mustaqilah, ibadah sendiri-sendiri. Kemudian ada pertanyaan lain. Ya bagaimana hukum BAB ketika puasa? Ya orang yang BAB ya mau gimana lagi ya boleh. Hukum BAB buang air besar itu hukumnya diperbolehkan. Tapi yang dibahas itu ketika istinja harus berhati-hati. Kenapa? Karena di di dalam puasa bulan Ramadan atau puasa yang lainnya, di antara hal-hal yang membatalkan puasa yaitu masuknya benda ke dalam sesuatu yang berongga melalui lubang yang terbuka. Di antara lubang yang terbuka yaitu kemaluan. Itu karena itu ketika istinja harus berhati-hati. Tapi nggak perlu was-was. Ya, yang dikatakan harus berhati-hati, khawatirnya tangan kita ketika istinja pakai ujung tangan terlalu masuk ke dalam. Sedangkan itu lubang yang terbuka. Masuk di dalamnya ada rongga yang bisa membatalkan ketika kita memasukkannya. Karena tangan kita kan ain benda. Nah, itu ketika terlalu dalam, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau dia memakai daripada jari tengah bukan dengan ujungnya, insya Allah aman. Karena itu bukan dikatakan batin yang bisa kita usap dengan dengan jari tengah kita ini bukan termasuk dikatakan batin. Kalau pakai ujung itu rawan bisa masuk ke dalam. Tapi tidak perlu was-was ya, tidak perlu was-was.
Ya kalau memang bisa disetting ya, karena itu biasanya bisa ya diatur gitu ya, kebiasaan kan itu biasanya jadi kebiasaan. Nah, kalau memang bisa disetting ya buang air besarnya setelah maghrib atau di malam hari itu lebih baik. Kenapa? Resikonya ya nggak akan ada resiko untuk bisa membatalkan karena sebab istinjaknya. Karena itu hukum BAB di siang hari ya boleh, ya hukum BAB boleh. Baik. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya. Ada pertanyaan lain, yaitu Ustadz, kami ini tergolong asnaf yang sah menerima zakat fitrah. Dengan keterbatasan ekonomi kami, bolehkah beras zakat yang kami dapat itu dibuat bayar fidyah untuk tanggungan kami yang tidak berpuasa dan bayar fidyahnya ketika hari raya? Nah, kalau memang itu zakat fitrah sudah sah menjadi milik orang yang berhak menerimanya, ya sudah, mau dia pakai untuk apapun boleh, mau dibuat untuk makan boleh, mau dihadiahkan orang boleh, mau dibuat untuk bayar fidyah ya boleh, bebas, karena itu sudah menjadi milik dia. Tapi untuk bayar fidyah bagi orang yang ada kewajiban fidyah ya, seperti orang yang lanjut usia, dia tidak mampu untuk puasa, maka dia tidak wajib puasa tapi diganti dengan bayar fidyah. Atau orang yang sakit yang dia sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, artinya tidak bisa, walaupun setelah keluar Ramadan tidak bisa menggodoknya. Kenapa? Karena dia tetap, seandainya dokter mengatakan harus dia minum air setiap berapa jamnya, atau harus minum obat setiap berapa jamnya, dan ini penyakit gak akan bisa sembuh sampai meninggalnya seandainya. Itu yang dikatakan oleh dokter seandainya. Maka dia tidak wajib puasa, tapi diganti dengan membayar fidyah. Fidyah ini diambilkan dari hasil zakat fitrah itu, ya boleh. Zakat fitrah dibayarkan nanti ketika hari raya, ya daripada hasil zakat fitrahnya, ya boleh. Boleh dia melakukan itu. Baik. Kemudian ada pertanyaan lain. Bagaimana hukum mandi siang hari untuk berangkat kerja, Ustaz? Nah, mandi ketika dalam keadaan puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, apakah diperbolehkan dia mandi setiap paginya ketika mau berangkat kerja? Jadi gini, mandi dalam puasa bulan Ramadan itu, kalau itu mandi wajib atau itu mandi sunnah, bagaimana mandi wajib? Dia tidur di siang hari, bangun ternyata mimpi basah, ya, mimpi sampai keluar mani. Wajib berarti bagi dia untuk mandi dan puasanya tidak batal. Kenapa? Karena keluarnya mani bukan karena kesengajaan. Berarti puasanya tetap sah dan dia wajib mandi. Ketika dia mandi, maka mandi besar seperti yang sudah diketahui daripada rukun-rukunnya mandi, wajib mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Ketika dia menyiram air ke badannya, ada yang masuk melalui lubang yang terbuka, masuk ke dalam tubuhnya melalui lubang yang terbuka. Tapi kalau tanpa kesengajaan, maka hukumnya puasanya tetap sah. Tapi kalau disengaja ya beda lagi. Ya kalau dia mandi wajib tapi mulutnya dibuka sengaja, ya itu minum namanya, bukan mandi. Tapi ya sengaja berarti. Tapi kalau seandainya mandi wajib kemudian tidak sengaja masuk ke telinganya atau masuk ke lubang yang lainnya, maka tidak dikatakan membatalkan puasa. Sama juga ketika mandi sunnah. Mandi sunnah kapan? Seperti mandi hari Jumat. Ya, bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat, disunahkan untuk mandi. Ketika mandi sunnah, tidak sengaja masuk melalui lubang yang terbuka airnya, maka hukumnya puasanya tetap sah. Adapun selain mandi wajib dan mandi sunnah, ya termasuk pertanyaan tadi itu, seperti mandi mandi setiap harinya mau berangkat kerja, atau ketika panas dia ingin mendinginkan badannya, mandi, ya, atau membersihkan badannya, ya mandi dia. Maka ketika dia menyiram dari kepalanya, menyiram air dari kepalanya, kalau masuk dengan tanpa sengaja, maka puasanya tetap batal. Nah terus gimana? Orang mau berangkat kerja, dia kan harus mandi. Kalau tidak mandi, ya kasihan teman-temannya ya. Kalau dia seandainya mandi, bisa gini caranya. Ada cara supaya aman ya. Gimana caranya? Ketika mandi di pagi hari, ketika mau berangkat kerja atau yang lainnya, maka dia menyiram bagian kepala ke bawah, mulai leher sampai ke bawah disiram, aman.
Ya dia siram, ya disabuni, aman. Kenapa? Lubang-lubang yang terbuka di situ sedikit dan itu pun tidak bisa masuk dengan mudah airnya. Karena lubang kemaluan yang ada lubangnya. Dia siram, dia sabuni, ya dengan apa? Menggunakan apa namanya air, menyiramkan ke seluruh tubuhnya. Ya, adapun kepala ya semua kepalanya itu cukup diwudui. Karena nanti di dalam wudhu dia boleh berkumur, ya kemudian istinsak. Yang penting tidak ada mubalaghah, tidak menyangatkan dalam kumurnya. Dia wudhu, ya kemudian seperti biasanya wudhu disempurnakan, udah dia tetap berangkat dalam keadaan badannya tidak bau dan dia sudah mandi. Adapun mandi loh, terus kapan keramasnya? Masa tidak pernah sampuan? Mandi yang sempurna dilakukan di malam hari, karena disunnahkan mandi setiap malam hari di bulan Ramadan. Setiap malam ya disunnahkan untuk mandi. Supaya apa? Supaya ketika ibadah di malam-malam hari Ramadan, supaya apa? Semangat, nggak ngantuk. Ya sholat taraweh sudah seger badannya. Dia kumpul dengan manusia untuk melakukan sholat taraweh, wangi baunya. Nah, itu yang untuk apa? Solusi yang dilakukan bagi orang yang ingin melakukan mandi di siang hari bulan Ramadan. Berarti hukumnya apa? Boleh mandinya, ya tidak ada larangan tapi resiko. Tapi kalau dengan cara menyelam, beda lagi. Kalau mandi dengan cara menyelam hukumnya makruh. Ya kalau masuk dengan tanpa sengaja batal puasanya. Kenapa? Karena sudah ada kemakruhan. Kemudian ada pertanyaan lain. Pertanyaan lain yaitu cara membersihkan gusi yang berdarah saat sedang melakukan puasa. Orang kadang-kadang ya gusinya berdarah. Gusinya dia berdarah. Atau dia setelah muntah dengan tanpa disengaja. Kalau muntah dengan sengaja batal puasanya. Tapi kalau muntah dengan tanpa disengaja, maka hukum puasanya tetap sah. Yang penting tidak ada muntah yang sudah keluar tadi masuk ke dalamnya lagi. Dia telan. Dan dengan syarat dia juga tidak menelan air ludahnya ketika gusi berdarah ataupun ketika setelah muntah sebelum dia sucikan. Ya apa cara mensucikan setelah muntah atau gusinya berdarah? Caranya bukan dengan cara meludahkan sampai bening, tapi dengan cara berkumur. Berkumur tadi itu wajib di dalam kumurnya untuk mensucikannya dengan mubalaghah. Tadi yang dimakruhkan dalam wudhu mubalaghah. Tapi kalau untuk karena untuk najis di dalam mulutnya, maka wajib dia dengan cara mubalaghah. Gimana caranya? Kumur, ya buang, kumur lagi dengan mubalaghah. Buang. Lagi ya sampai ya dia sucikan. Yakin mulutnya semuanya sudah terbasuh dengan air kumurnya, kemudian dia keluarkan. Dengan cara seperti ini berarti mulutnya sudah dikatakan suci. Setelah itu baru menelan air ludah setelah disucikan mulutnya tidak dikatakan batal kan dengan 3 syarat. Menelan air ludah tidak membatalkan dengan 3 syarat. Pertama, murni, tidak bercampur dengan apapun. Beda kalau ada sisa makanan di sela-sela giginya. Ya, kita karena tadi malam sahurnya ya nasi mandi. Sayang kalau mau dibuang, ditelan sama dia, batal puasanya. Ini yang kedua yaitu suci. Ini seperti tadi itu kalau gusi berdarah atau setelah muntah, setelah disucikan baru ya dia boleh menelan air ludahnya. Ketiga yaitu masih dalam mulut. Kalau sudah keluar batas mulut seperti pakai siwak, ada air ludahnya di siwak, dimut sama dia, dimasukkan lagi ditelan, maka batal puasanya. Syaratnya masih dalam mulut. Itu adalah pembahasan cara untuk mensucikan ketika gusinya berdarah. Kemudian bolehkah, ada pertanyaan lain, bolehkah sholat tahajud di sepertiga malam, sedangkan kita sholat witir di awal waktu malam? Soalnya ada yang mengatakan bahwa sholat witir itu sholat penutup. Gini, sholat witir memang benar. Sholat witir itu adalah sholat penutup daripada sholat sunnah di malam hari. Nabi bersabda, ij'alu akhiru sholatikum bil-lail al-witrah. Jadikan sholat kamu di malam hari itu akhirnya adalah witir. Ini Nabi mensunahkan memang
kalau kita mau sholat witir dan sholat sunnah yang lainnya, jadikan witir yang terakhir. Oh kita bangun malam, kita mau melakukan ba'diyatul isya, kita mau melakukan sholat hajah, kita mau melakukan sholat tasbih, kita mau melakukan sholat apapun seandainya. Kemudian ada sholat witir juga. Witir jadikan apa? Sholat yang terakhir. Nah, jadikan sholat witir itu adalah sholat yang terakhir. Nah, tapi kalau seandainya ini ada orang sudah sholat witir di awal malam, berarti ketika bangun malam, apakah boleh dia ya untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya? Boleh. Ini bukan berarti larangan bagi orang yang sudah melakukan sholat witir nggak boleh sholat sunnah lagi, enggak. Ini tertib untuk mentertibkan daripada sholat sunat sunnah di malam hari. Kalau kamu melakukan beberapa sholat, witir jadikan yang terakhir. Karena itu sholat witir penutup daripada sholat sunnah. Tapi bukan berarti ketika sudah sholat witir, berarti tidak boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya. Boleh. Nah, karena itu apa? Kamu boleh melakukan sholat yang lainnya setelahnya. Nah, tapi kalau seandainya Ramadan ini, saya ini yakin bakal bangun ya di waktu sahur itu, ya nanti pasti akan bangun di tengah malam. Kalau memang ada rencana untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya, ya jadikan witir nanti di terakhir di sholat malamnya, ya ketika sahurnya tadi itu. Nah, nanti berarti setelah sholat tarawih nggak usah sholat witir atau sholat witir 2 rakaat. Karena sholat witir itu paling sedikitnya kan 3 rakaat, paling sedikitnya 1 rakaat sebetulnya. Tapi ada pendapat mengatakan mudawamah ala rakaat makruh. Selalu melakukan sholat witir 1 rakaat makruh. Paling sedikit agalul adnal kamal dikatakan paling sedikitnya sempurna itu 3 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Paling banyaknya 11 rakaat. Nah, karena itu seandainya melakukan sholat witir bersama setelah sholat tarawih, lakukan 2 rakaat. Untuk 1 rakaatnya nggak usah ikut. Nanti ya ketika bangun malam lengkapi daripada kekurangannya. Lakukan sholat yang lainnya dulu. Kemudian nanti baru sholat witir jadi akhir. Mau tambahi 1, mau ditambahi 3, mau ditambahi 5, mau ditambahi 7, ya boleh. Ya, mau ditambahi berapa lamanya? Ditambahi 9 juga boleh. Karena jumlah paling banyaknya 11 rakaat ya. Jumlah tambahi 11 ya betul. Tambahi 11, oh enggak, tambahi 8 ya, 8 gitu. Berarti kan tadi sudah 2 rakaat. Tadi sudah 2 rakaat itu betul. Ya betul. Nah, walhasil intinya mau ditambahi berapapun nanti terserah, yang penting akhirnya witir dan tidak lebih daripada 11 rakaat. Nah, itu yang boleh dilakukan. Ya silakan. Nah, kalau memang untuk mentertibkan bisa seperti itu, ya jadikan memang witir yang terakhir karena itu memang perintah daripada Nabi. Ya itu perintah daripada Nabi. Kemudian ada pertanyaan lain. Apa hukumnya bagi perempuan tadarus dengan pengeras suara di musola, khusus perempuan. Akan tetapi suaranya terdengar oleh orang-orang yang di luar musola. Ya, perempuan itu lebih tertutup, itu lebih baik. Ya, suara perempuan itu semua daripada perempuan itu bisa menimbulkan fitnah. Dilihat dari badannya bisa menimbulkan fitnah. Dilihat rambutnya bisa menimbulkan fitnah. Dilihat ya perempuan itu semuanya bisa menimbulkan fitnah. Bahkan suaranya pun bisa menimbulkan fitnah. Karena itu ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sautul mar'a itu aurat. Ada yang mengatakan sautul mar'a itu bukan aurat. Ada yang mengatakan suaranya perempuan itu aurat. Ada yang mengatakan suaranya perempuan bukan aurat. Ala kulli hal, ya mau 2 pendapat lebih baik ya enggak usah pakai mengeras suara walaupun itu khusus perempuan. Ya kan masyarakat bukan semuanya perempuan. Ya kalau itu kan pakai pengeras suara berarti kan sampai keluar. Nah, karena itu ya enggak usah pakai pengeras suara, ya udah baca untuk perempuan-perempuan itu sendiri, ya enggak perlu dikeraskan dengan pengeras suara sehingga apa? Takut menimbulkan fitnah nantinya. Ya karena suara itu kalau orang itu mendengarkan suara kemudian menikmati daripada itu suara pasti ingin melihat model sosok orang yang bersuara ini seperti apa, itu pasti ada. Karena itu berarti menimbulkan fitnah nantinya. Akhirnya timbul syahwat. Ya kalau ada yakin bisa menimbulkan fitnah malah bisa haram hukumnya. Karena itu nggak usah pakai pengeras suara. Ada pertanyaan masuk juga,
Bagaimana cara menanggapi orang yang bilang sholat tarawih itu kan sunnah. Jadi walaupun kita tidak melaksanakan, itu kita tidak berdosa. Memang benar. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Ya, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Ijma, sepakat ulama, ya sepakat semuanya mengatakan sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Ya, itu berdasarkan daripada apa? Juga daripada riwayat daripada Nabi SAW, man gama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Karena siapa yang mendirikan di malam hari ya imanan dan dengan kepercayaan, dengan iman, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan dengan mengharapkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, di sini mendirikan malam hari untuk ibadah dengan cara apa? Yaitu di antaranya melakukan salat tarawih dan salat witir. Karena itu ketika ditinggalkan ya memang perbuatan sunnah tidak berdosa, tapi kamu akan kehilangan fadilah, kamu akan kehilangan daripada keutamaan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya Allah akan mengampuni dosa yang telah berlalu. Apa kita nggak butuh dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya kita semuanya adalah hamba-hamba yang berdosa. Kita butuh daripada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lagi, ya apalagi kalau di malam-malam bulan Ramadan itu ada juga kemungkinan adanya malam Lailatul Qadar. Ya kalau kita gunakan di malam-malam Ramadan untuk ibadah dengan salat tarawih, dengan salat sunnah, dengan salat witir, dengan salat sunnah yang lainnya, salat tasbih, atau dengan bersedekah, dengan baca Al-Quran, dengan harapan semuanya itu walaupun itu perbuatan sunnah, bukan kewajiban. Tapi kita berharap apa? Ketika saat itu malam Lailatul Qadar, berarti itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya lebih afdal daripada 1000 bulan. Jadi seakan-akan kita melakukan ibadah-ibadah tadi itu apa? Lebih afdal daripada 1000 bulan. Yaitu kurang lebih berapa? 83 tahun. Kalau kita dapat 1 tahun, tapi kalau kita dapat sampai 10 tahun, berapa ibadah yang sudah pahala yang kita dapatkan? Karena itu jangan meremehkan sunnah. Sampai dikatakan orang yang meremehkan daripada perbuatan sunnah, apalagi dia akan meremehkan kewajiban. Kalau sudah meremehkan kewajiban, ya adab Allah akan dia dapatkan nantinya. Karena itu jangan meremehkan sunnah sama sekali. Karena orang meremehkan sunnah, ya berarti dia akan meremehkan daripada kewajiban. Nah, karena itu lakukan tetap sholat tarawih. Ya memang walaupun itu tidak berdosa untuk ditinggalkan, tapi ya kita tetap harus selalu mengedepankan daripada perbuatan sunnah yang dilakukan oleh Nabi khususnya di bulan Ramadan. Karena sholat tarawih ini hanya di bulan Ramadan. Kemudian ada pertanyaan lain. Bagaimana hukum berpuasa untuk diniatkan kelahiran anak saya? Karena harinya jatuh waktu di bulan Ramadan. Nah, karena gini, puasa untuk kelahiran anak itu tidak ada kesunahan. Ya, dengan hari kelahirannya dia berpuasa itu tidak ada kesunahan kecuali kalau kelahiran Nabi SAW. Ya, di situ ada pendapat Imam Nawawi yang mengatakan hukumnya apa sunnah. Kenapa? Karena Nabi juga memeriahkan dengan hari kelahirannya sendiri. Ya, memeriahkan dengan apa? Dengan puasa, disunahkan puasa hari Senin. Ketika itu Nabi ditanya, kenapa kok puasa hari Senin? Dzaka yaumul tufi. Karena di hari itu aku dilahirkan. Tapi untuk kelahiran yang lainnya, ya tidak ada kesunahan untuk melakukan puasa. Bagi orang tua, untuk supaya mengenang daripada hari kelahiran anaknya, ya digunakan untuk mendoakan anaknya. Tapi mendoakan anaknya ya bukan harus hari kelahiran. Ya kapanpun, lebih-lebih ketika hari kelahirannya. Ya mau diundangkan orang untuk buka puasa, ya untuk merayakan hari kelahiran anaknya dengan mendoakan anaknya, boleh. Nah, kalaupun orang tuanya yang mendoakan itu sudah cukup ya, karena doa orang tua dikatakan doa ul walid li waladih ka doain nabi li ummatih. Doa seorang ayah, seorang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Artinya apa? Nggak mungkin ditolak. Doa ul walid li waladih yakhriq sab'a samawat. Doanya orang tua kepada anak itu akan menembus langsung 7 langit. Artinya apa? Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ya, untuk supaya dia bisa mendoakan supaya manfaat untuk anaknya ya dengan cara berdoa. Ya kalau untuk puasa tidak ada kesunahan untuk melakukan puasa sunnah daripada kelahiran seorang anak. Nah, tapi kelahiran Nabi seperti tadi ya boleh dilakukan. Dan itu hukumnya sebagai ulama mengatakan hukumnya sunnah.